Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sudrajat. Di sini saya akan membacakan esai saya yang berjudul Ekonomi Syariah, Peluang dan Tantangan bagi Ekonomi Indonesia. Kegagalan sebuah sistem ekonomi, baik sistem ekonomi sosialis yang berporos pada begitu besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat, yang kemudian runtuh dengan tumbangnya rezim komunis Uni Soviet, juga ekonomi kapitalis yang menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau negara, dan menyebabkan semakin besarnya GAP atau ketimpangan antara kaya dan miskin, membuat banyak orang kemudian berpikir untuk terus mencari alternatif sistem ekonomi yang dapat memecahkan masalah akibat kegagalan dua sistem tersebut dan munculnya sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosial. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral, tetapi dia adalah sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdi dan mengemban tugas yang dipercayakannya kepadanya. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan persaudaraan, serta kebersamaan sesuai dengan yang dituntunkan oleh agamanya. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional dan sistem ekonomi pasar, padahal ekonomi pasar diperlukan untuk menentukan harga yang tepat, untuk menentukan posisi tawar-menawar yang imbang. Sejarah perbankan syariah diawali 11 tahun lalu ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan total komitmen modal investor sebesar 106 miliar rupiah. Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasional baik bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, di mana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasilnya hanya diuraikan sepintas lalu. Kondisi mulai berubah pada 1998 ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang sampai September 2008. Terdapat 3 bank umum syariah dengan 25 unit pelayanan syariah dan 198 kantor kas. Selain itu terdapat bank umum yang membuka unit usaha syariah sebanyak 28 buah dan 128 bank perkreditan rakyat syariah. Perkembangan perbankan syariah yang mengembirakan juga dapat dilihat dari total asetnya yang menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Total aset perbankan syariah pada September 2008 sebesar 45 miliar, jauh meningkat jika dibanding dengan misalnya total aset bulan yang selama 2007 sebesar 31 miliar. Meskipun angka-angka di atas menunjukkan perkembangan yang mengembirakan, sesungguhnya peran perbankan syariah masih amatlah kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dinamika perkembangan perbankan syariah khususnya di Indonesia tidak akan terlepas dari perkembangan perbankan nasional dan krisis global yang terjadi. Meskipun progres report bank yang syariah menunjukkan gejala positif dan terus mengalami kemajuan yang berarti, namun karena keterbatasan ukuran bank syariah yang masih terlalu kecil, masih sulit bagi bank syariah untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Demikian bacaan esai dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.